Hari ini saya akan belajar melayarkan sandek. Pak Kale bakal jadi guru saya. Ia seorang punggawa atau posasik alias nahkoda perahu sandek. Pada Sandek Race tahun 2007 lalu, Pak Kale berhasil merebut posisi kelima. Sandek Race sendiri adalah festival balap sandek tahunan yang digagas peneliti maritim Jerman, Horst Liebner, sejak tahun 1995 silam. Saya beruntung bisa belajar dari Pak Kale. Sebelum mencoba perlombaannya berapa bulan mendatang, ada baiknya mungkin saya akan nyoba. Siapa tahu kalau misalkan kali ini percobaan saya ini bisa dan berhasil menjadi posasik ya. Iya, Pak. Siapa tahu boleh ikut kan? Oke Pak Kale. Iya, Mas. Kita apa nih sekarang? Kita mau berangkat. Mau berangkat? Oke, Iya. siap. Ini barang taruh bawah ya Pak? Iya. Taruh Iya, bawah? taruh. Lah ini buat apa gayung? Buat mandi Pak? Enggak. Oh. Kalau ada air di bawah, Ada air di bawah dibuang? Iya, dibuang. Oke. Ya. Ini dayung ini. Kirain buat mandi nih gayungnya. Ayo. Ya, Ilai. Nah, perahu sandek ini harus dibuka dulu layarnya. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan daya motor Ya, untuk dia menggerakkan si perahu sandek ini. Jadi menggunakan kekuatan daripada angin. Yang paling penting saya mau belajar gimana bentangin layar dan bagaimana mengemudikannya. Nah, perahu sandek seperti inilah yang digunakan untuk diadu ya Pak, mengikuti perlombaan Sandek Race. Namun bedanya, perahu Sandek Race biasanya mereka menggunakan perahu yang lebih besar dan juga lebih panjang. Panjangnya kira-kira 10 meter ya Pak. Ini 13 ya. Kalau ini 6 meter. Ini 6 meter. Jadi untuk diperlombakan dia menggunakan yang lebih panjang. Tapi ada juga nomor yang untuk seukuran perahu sandek ini. Sandek kan mengendaliinnya bergantung pada angin, bukan mesin motor atau apa. Kita bergantung pada angin. Wuhu. Ini seru banget, baru latihannya seru. Apalagi nanti kalau misalnya saya ikut balapannya. Wow. Ini kalau nggak salah kalau dihitung-hitung ini 40 km atau 50 km per jam. Ini kalau lagi dalam keadaan laju begini agak susah buat saya untuk gantian bertukar posisi dengan Pak Kale sebagai nahkoda kapalnya. Sandek Mandar adalah warisan budaya Austronesia yang terus berkembang dari masa ke masa. Keberadaan sandek merupakan perwujudan keinginan nelayan Mandar akan sebuah perahu layar tradisional yang kuat, laju, ringan, dan cantik. Sandek sendiri itu muncul tahun 30-an, jadi sebagai teknologi itu masih baru. Jadi awal tahun 30-an, sebelum sandek itu ada jenis perahu pakur. Perbedaan mendasar sandek dengan pakur itu terletak pada layarnya. Jadi bentuk layar pakur itu segi 4, itu istilahnya disebut layar tanjak. Dan itu khas Austronesia, itu banyak daerah di Indonesia menggunakan seperti itu. Saman kemasan perahu layar, itu kan orang Mandar sampai ke Tumasik, yaitu Singapura sekarang, dan Makassar. Dan mereka melihat perahu-perahu layar orang Eropa yang menggunakan layar segitiga.
Nah, mereka lihat, oh kayaknya ini teknologi seperti ini agak mudah dan gampang. Nah, mereka aplikasikan ke perahu pakur. Lama-kelamaan setelah melalui uji coba, lahirlah disebut perahu sandek. Proses inovasi pun terus terjadi dalam pembuatan perahu sandek. Seperti pada sandek yang dibuat untuk sandek race ini. Pak Abdul Samad, sang arsitek sandek, menjajal triplek tebal sebagai material pacong, yakni haluan dan buritan sandek. Sebelumnya, pacong menggunakan material kayu. Itu kalau kita lomba perahu, kita harus mengejar ringan. Karena itu perahu di atas dari air. Sedangkan yang kasih jalan itu perahu, tiupan angin toh. Nah, jadi kita pikirkan itu masalah larinya perahu, kita harus buat yang ringan. Karena kita lari dari di atas air, dihembus angin, itu kan cepat kalau ini. Ya makanya harus kita cari penemuan baru. Maksudnya kita pakai travel kan kita ini coba-coba saja. Tapi selama ini kita coba, ya alhamdulillah selalu kuat. Pemilihan kayu sebagai material utama pembuatan sandek pun tak sembarangan. Selain ringan, kayu harus kuat dan tahan serangan serangga air. Karakter ini ada pada kayu tipulu yang biasa digunakan sebagai material pembuatan sandek. Secara umum, bangun sandek terdiri dari lambung perahu, cadik dan katir, serta kemudi dan layar. Lambung perahu memiliki lapar atau lantai kapal yang meninggi di bagian tengah. Pacong merupakan salah satu bagian sandek yang membedakannya dengan jenis perahu lain. Ukuran pacong olo atau pacong palamin di bagian haluan lebih tinggi daripada pacong buik di bagian buritan. Cadik atau baratang di sisi kiri dan kanan sandek tersambung dengan palato atau katir yang berfungsi menjaga keseimbangan perahu. Baratang dan palato terhubung melalui tadik, sebuah kayu kecil berbentuk huruf L terbalik. Sementara layar sandek terdiri dari sobal atau layar dan pala jarang atau tiang layar. Tali layar disebut tambera. Dalam pembuatan sandek, keterlibatan calon awak sandek atau sawi juga memegang peranan penting. Idealnya itu dalam pembuatan sandek itu diikuti oleh calon awak atau biasanya kalau bahasa Mandarnya awak itu sawi sama punggawa. Fungsinya adalah ada hubungan emosional antara si awak ini dengan perahu yang akan dia gunakan nanti. Jadi dia tahu ketika sandeknya ini rusak atau apa, dari awal dia sudah tahu oh ini. Demikian juga kalau persiapan lomba. Jadi kru itu tidak langsung ketika mau lomba langsung datang, tidak seperti itu. Jadi dia harus betul-betul terlibat, idealnya itu dari awal A sampai Z. Sandek yang telah dicat lalu dijemur hingga cat mengering. Setelahnya, pemasangan cadik dan tiang layar menyusul hingga sandek siap melaju membelah lautan. Nah, saat yang saya tunggu sudah tiba. Saya bertukar posisi dengan Pak Kale untuk belajar mengemudikan sandek. Menjadi seorang pesasik sandek ternyata tak mudah. Butuh konsentrasi tinggi untuk mengatur arah laju sandek. Tangan kanan memegang gisirang atau gagang kemudi untuk mengatur arah. Sementara tangan kiri mengontrol tali timbang atau tali kemudi layar untuk mengendalikan laju sandek. Tapi mata harus sama juga ngeliat depan. Ada apa di depan? Di kanan ya. Ah, Jangan terlalu. kan agak sedikit ngepot kan. Kasih masuk dalam, ya sedikit ya.